struggle that you do today is the single way to build a better future. Halo Nevision, apa kabar Anda hari ini? Salam sehat selalu dan tetap semangat. Senang sekali saya Fatih kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Selasa 2 Maret 2021 dengan beberapa informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali Nevi News hari ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meresmikan jabatan Komandan Kodiklatal dan Komandan Pusidrosal di Auditorium Den Mama Besal, Cilangkap, Jakarta Timur. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meresmikan jabatan Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut dan Komandan Pusat Hidrografi dan Oceanografi TNI Angkatan Laut di Gedung Auditorium Detasmen Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang melaksanakan peresmian jabatan adalah Laksamana Muda TNI Nur Hidayat dari Dan Kodiklatal menjadi Dan Kodiklatal dan Laksamana Muda TNI Dr. Agung Prasetyawan dari Kapusidrosal menjadi Dan Pusidrosal yang telah divalidasi dan selanjutnya akan dijabat oleh Pati Berbintang 3 atau Laksamana Madya TNI. Kasal dalam kesempatan tersebut menyampaikan, selain Dan Kodiklatal serta Dan Pusidrosal, TNI Angkatan Laut ke depan juga akan meresmikan 2 jabatan bintang 3 lainnya, yakni Panglima Koarmada RI dan Komandan Korps Marinir. Sementara itu dalam waktu yang bersamaan juga berlangsung serah terima jabatan Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut dari Laksma TNI Dr. Ahmad Samsul Hadi kepada Kolonel Laut Kesehatan Dr. Agus Guntoro, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo, Jakarta. Guna mengantisipasi terhadap kebakaran dan kebocoran, Taruna Akademi Angkatan Laut Tingkat 1 Angkatan 69 melaksanakan latihan praktek penanggulangan kebakaran yang dilanjutkan dengan latihan praktek penanggulangan kebocoran kapal di Pusat Penyelamatan Kapal Nuklir, Biologi, dan Kimia, Surabaya. Berikut liputannya. 130 Taruna Akademi Angkatan Laut Tingkat 1 Angkatan 69 melaksanakan latihan praktek prosedur penanggulangan kebocoran kapal di Pusat Penyelamatan Kapal Nuklir, Biologi, dan Kimia, Komando Pembinaan Doktrin dan Latihan TNI Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Menurut Kepala Departemen Teknik AAL Kolonel Laut Teknik Muhammad Suprapto, latihan penanggulangan kebocoran kapal ini adalah salah satu latihan dalam upaya penyelamatan kapal yang dilaksanakan di Damage Control Simulator Puspek Nubika, yang memiliki alat mirip dengan kabin kapal yang sesungguhnya, di mana terdapat berbagai macam jenis kebocoran di kapal yang apabila dialirkan air bertekanan tinggi melalui retakan tadi terlihat seperti layaknya kebocoran di kapal yang sebenarnya. Diawali dengan pelajaran teori dan latihan membuat peralatan untuk penanggulangan bahaya kebocoran di kapal, kemudian dilatihkan untuk membaca sistem dengan membuka gambar, pengambilan keputusan dan teknis penanggulangan kebocoran kapal. Selain belajar penanggulangan kebocoran kapal, para taruna tingkat 1 juga melaksanakan peran kebakaran di Gedung Malahayati Komplek Candrasa Kesatrian AAL. Komandan Resimen AAL Kolonel Laut Pelaut Arif Budiman mengatakan, latihan ini rutin dilaksanakan untuk melatih kesiapsiagaan taruna AAL dalam menghadapi bahaya kebakaran yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Dalam latihan ini masing-masing taruna membawa alat pemadam sesuai tugasnya di organisasi pemadam kebakaran. Informasi berikutnya masih dari Surabaya, di mana Taruna Akademi Angkatan Laut Tingkat 1 Angkatan ke-69 dan Tingkat 3 Angkatan ke-67 menerima pembekalan dampak seks pranikah dalam perspektif kesehatan di Gedung Salahutu Kesatrian Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Taruna Akademi Angkatan Laut Tingkat 1 Angkatan 69 dan Tingkat 3 Angkatan 67 menerima pembekalan dampak seks pranikah dalam perspektif kesehatan di Gedung Salahutu Kesatrian AAL Bumi Moro, Surabaya. Pembekalan dibuka oleh Kasubdiskes Dispers AAL Letkol Laut Kesehatan Dr. Heru Nurdianto yang mewakili Gubernur Akademi Angkatan Laut dan memberikan materi paparan tentang dampak seks pranikah sebagai bekal agar tidak terjebak dalam tindakan yang berujung dapat merugikan diri sendiri, keluarga, institusi, dan karir ke depan. Masa remaja merupakan usia produktif yang dapat melakukan hal negatif apabila tidak diarahkan dengan benar, akibat adanya keterbatasan pengetahuan terhadap fungsi alat kelamin serta kurangnya pengetahuan agama sebagai benteng dalam dirinya.
Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya, Laksamana Pertama TNI Muhammad Zainal, meninjau pelaksanaan Satuan Tugas Pendisiplinan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di masyarakat bertempat di wilayah Ampel, Semampir, Surabaya. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya, Laksamana Pertama TNI Muhammad Zainal, meninjau pelaksanaan Satuan Tugas Pendisiplinan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di masyarakat yang bertempat di wilayah Ampel, Semampir, Surabaya. Menurut Komandan Lantama 5, Satgas Pendisiplinan PPKM Skala Mikro merupakan implementasi dari sinergitas TNI Polri dan elemen pemerintah lainnya untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan penanggulangan COVID-19. Khususnya di wilayah Surabaya. Selain itu, Lantamal 5 juga sangat aktif bekerja sama dengan TNI Polri di wilayah kami untuk melaksanakan program pendisiplinan COVID di beberapa wilayah. Kami juga menyiapkan 2 mobile unit untuk melaksanakan tes PCR secara mobile dimanapun berada, di mana masyarakat membutuhkan. Wakil Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Kolonel Laut Teknik Abdul Rahman, mewakili Komandan STTAL, memimpin upacara pembukaan Pekan Pertandingan dalam rangka Dies Natalis STTAL ke-55 di lapangan Mako STTAL Morokrembangan, Surabaya. Wakil Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Kolonel Laut Teknik Abdul Rahman, yang mewakili Komandan STTAL, memimpin upacara pembukaan Pekan Pertandingan dalam rangka Dies Natalis STTAL ke-55 di lapangan Mako STTAL Morokrembangan, Surabaya. Hari ulang tahun STTAL yang jatuh pada tanggal 15 Maret tahun ini diperingati dengan mengadakan kegiatan sosial berupa donor darah, anjang sana dan pemberian santunan ke Yayasan Yatim Piatu, serta beberapa pertandingan dan lomba seperti debat bahasa Inggris tingkat nasional, bulu tangkis, tenis meja, dan berbagai lomba lainnya. Kegiatan peringatan Dies Natalis ini juga sebagai sarana untuk membangun kebersamaan dan silaturahmi di antara seluruh sivitas akademika STTAL yang dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Stay safe, fit, and healthy. Saya Fatih beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jala Sveva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.